pada akhirnya kita menempatkan rakyat, kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Itu adalah tujuan kita berbangsa dan tujuan kita bernegara. Pada Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, masukannya tetap kami tampung, tapi ada hal-hal lain yang lebih prioritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel kajian online. Pembubaran legislatif atau DPR rupanya sudah tidak bisa lagi dihentikan. Setelah kemarin teman-teman kita melihat demonstrasi tiada henti yang dimulai pada tanggal 25 hingga tanggal teman-teman 31 Agustus. Ini menunjukkan bahwa rakyat memang sudah jengah, sudah tak lagi punya kata maaf. Bahkan ketika para anggota DPR yang kemarin menantang rakyat, menyebut rakyat bodoh, menyebut uang kenaikan gaji 3 juta itu kecil, meminta maaf. Tapi hal itu tidak bisa meredam kemarahan rakyat. Kemarahan rakyat makin membesar, makin memuncak tak kala ada saudara kita. Ini saudara kita almarhum Arfan yang harus menjadi martir. Menjadi martir teman dalam perjuangan kita. Dikarenakan ya dilindas oleh mobil Brimob. Hal ini membuat rakyat makin marah dan juga tak lagi mau berkompromi. Bahkan ketika Pak Prabowo kemarin berusaha menenangkan situasi, mengajak para ketua umum partai politik untuk memberikan tindak tegas kepada para anggotanya yang memang ngawur, menghina, menyakiti hati rakyat, menantang rakyat untuk dipecat. Ternyata ini belum cukup untuk meredam kemarahan gejolak yang ada di rakyat. Hal yang luar biasa teman-teman, di sini Mas AHY dan juga Mas Gibran ternyata setuju kalau misalnya ini DPR dibekukan atau dibubarkan. Bahkan AHY menyebut teman-teman, ini DPR seharusnya mementingkan kepentingan rakyat. Mas AHY sekali lagi menegaskan banyak sekali anggota DPR yang malah hidup di tengah krisis, di tengah kesengsaraan rakyat. Dan ini memang kita inginkan di mana ada sosok menteri muda yang sangat pro rakyat, bisa melihat ke dalam permasalahan apa itu yang sebenarnya menjadi permasalahan yang ingin yang dituntutkan oleh rakyat. Kan rakyat teman-teman nggak neko-neko tuntutannya. Rakyat itu tuntutannya stop ini tunjangan fantastis anggota DPR, stop ini ya kesenjangan kesejahteraan antara pejabat dan juga rakyat. Itu yang diinginkan. Rakyat juga cuma ingin kerja. Jadi perutnya pengen kenyang, pengen punya kerja, pengen aman. Enggak aneh-aneh. Ya kalau misalnya DPR mau hidup foya-foya, lemot, jangan pakai uang pajak, jangan pakai uang rakyat. Cari sendiri. Kan seperti itu. Rakyat itu enggak aneh-aneh loh Pak. Dari dulu kita cuma pengen makan sehari-hari. Kalau udah bisa makan, ngumpul sama keluarga, punya pekerjaan, udah cukup. Nah hari ini kita bakal tengok bagaimana respon Mas Gibran, bagaimana respon Mas AHY terkait pembubaran DPR. Apakah DPR bakal segera dibubarkan? Kita bakal kaji informasi selengkapnya. Yang kedua, saya sebagai pembantu Presiden ingin memastikan program-program prioritas visi misi Presiden berjalan dengan baik. Ini kan program di sektor kesehatan sudah jelas program-programnya. Ada cek kesehatan gratis, ada pemberantasan stunting. Di Kemenkes juga ada pembangunan rumah sakit baru. Dan kalau saya lihat di tingkat daerah, Pak Wali dan di kota-kota lain juga sudah ada perda pembatasan iklan rokok. Jadi ya sekali lagi untuk Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat, saya mohon maaf, ini masukannya kurang sinkron dengan program dari Bapak Presiden. Dan sudah ada SE, sudah ada undang-undangnya, sudah ada PP-nya yang menyatakan bahwa yang namanya transportasi umum itu adalah kawasan bebas rokok. Teman-teman media, insan pers yang saya cintai dan banggakan, terima kasih telah berkenan menunggu kedatangan kami. Saya baru saja hadir di istana menghadap Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kurang lebih kami berdialog selama kurang lebih 2 jam dan
tentunya ada sejumlah hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa saya baru saja landing di tanah air dari tugas di Tiongkok yang seharusnya atau seyogianya juga akan dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto beberapa hari ke depan ini, tetapi tentu situasi di tanah air yang kemudian kami harus segera kembali, dan untuk itu pada saat pertemuan para pimpinan partai politik di istana, saya diwakilkan oleh Mas Edi Baskoro Yudhoyono selaku Wakil Ketua Umum Partai Demokrat dan juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Bung Herman Hairon. Kemudian setelah itu juga ada sidang kabinet paripurna dan tentunya sama-sama kita juga mendengarkan press conference yang disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan kali ini izinkan saya dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk menyampaikan sikap, pandangan, dan sekaligus melaporkan kepada segenap masyarakat Indonesia apa yang tengah kami lakukan menyikapi situasi terkini di tanah air. Bisa dikatakan beberapa hari terakhir ini di berbagai wilayah, terutama di Jakarta, terjadi dinamika yang luar biasa, yang serius dan perlu mendapatkan atensi penuh dari kita semua, seluruh elemen bangsa, bukan hanya pemerintah tentunya, karena kita ingin menghadirkan solusi agar tidak berkepanjangan. Dan tentu tanpa bermaksud mengulangi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, tetapi tentunya kami sebagai bagian dari pemerintahan dalam koalisi yang dibangun bersama, tentu juga ingin mendukung penuh langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden. Sekali lagi tujuannya adalah mencari solusi yang terbaik, meredakan situasi, dan pada akhirnya kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala, dan yang paling penting juga mencegah terjadinya korban jiwa dan kerusakan di berbagai daerah. Pertama tentunya kami juga menyampaikan duka cita, bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Afan Kurniawan dan sejumlah saudara kita di berbagai kota lainnya yang juga sungguh menjadi tragedi, dan sekali lagi kita berusaha sekuat tenaga agar insiden tragedi tersebut tidak terulang di waktu-waktu mendatang. Demokrasi dan kebebasan harus mendapatkan tempat yang baik di negeri ini. Partai Demokrat selalu mendorong itu, tentu diletakkan pada koridor konstitusi, undang-undang, dan aturan yang berlaku di negeri kita. Hukum tentu harus ditegakkan, berlaku untuk semua, termasuk kami mendorong investigasi terhadap insiden yang telah terjadi, itu benar-benar bisa diungkap secara transparan dan akuntabel. Sekali lagi keadilan harus tegak di negeri kita, dan ini berlaku untuk semua. Kami juga tentu menunggu hasil investigasi yang dijalankan oleh Polri terhadap jajarannya, dan sekaligus juga menghimbau kepada siapapun untuk benar-benar kita menghormati dan mematuhi segala hukum, aturan yang berlaku di negeri kita. Mari kita cegah berbagai tindakan yang anarkis, karena
Selain itu membahayakan, provokasi dalam sebuah kekacauan di lapangan bisa saja menimbulkan korban jiwa atau mengakibatkan luka, sekaligus kerusakan bahkan kehancuran. Terjadinya pembakaran, penjarahan di sejumlah lokasi, baik terhadap institusi maupun terhadap pribadi, ini juga harus bisa kita cegah. Dan sekali lagi mari kita hormati aturan yang berlaku dan kita memberikan ruang kepada para penegak hukum juga untuk bisa menjalankan tugasnya secara profesional. Ini negara kita sendiri, Partai Demokrat selalu melihat negara kita sendiri, bangsa kita sendiri, marilah kita juga selalu terbuka untuk mendengarkan aspirasi, masukan, kritik, selagi itu memang konstruktif, disampaikan dengan cara-cara yang konstitusional, dan tetap menjunjung tinggi persatuan dan perdamaian di antara kita, saya rasa harus diberikan ruang seluas-luasnya. Sikap saling menghormati dan menghargai ini penting. Saya pada saat mendarat di Tiongkok kemarin, jadi saya kurang 24 jam, begitu mendarat karena situasi menghendaki untuk kembali, langsung kembali. Tapi begitu mendarat di Tianjin, saya langsung menggelar, bisa dikatakan emergency meeting bersama seluruh jajaran Partai Demokrat. Bukan hanya di jajaran Dewan Pimpinan Pusat, tapi juga para ketua DPD di seluruh tanah air. Dan tentunya saya juga menyampaikan pesan-pesan serupa agar seluruh kader Partai Demokrat, termasuk khususnya para wakil rakyat, baik di DPR RI, DPRD Provinsi maupun Kabupaten Kota, bisa bukan hanya menjaga diri, ingat menjaga lisan itu penting sekali, jangan menyakiti perasaan masyarakat. Hal yang mungkin kita anggap biasa tetapi begitu mendasar, sensitif bagi masyarakat, janganlah kemudian kita ringan melukai perasaan masyarakat. Itu pesan saya kepada seluruh kader Demokrat, dan tentunya itu juga tidak cukup. Kita harus terus menjadi rumah aspirasi yang membuka ruang dialog, mendengarkan masukan, harapan. Kalau ada yang mengekspresikan kemarahan atau emosinya, sabar dengarkan baik-baik. Ini rakyat kita sendiri, konstituen yang kita wakili. Kalau bukan karena rakyat yang kita wakili, tidak mungkin ada kita semua di sini. Tidak mungkin ada DPR atau DPRD yang seyogyanya, sejatinya adalah rumah bagi suara rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan, patut dan harus kita dengar baik-baik. Tentu disampaikan dengan cara yang baik. Lalu kami juga setelah ini akan melakukan kembali, bisa dikatakan pertemuan yang lebih intensif, sekaligus saya juga berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman, seperti yang juga sudah diketahui, Pak SBY saat ini sudah tidak lagi aktif dalam day-to-day politics. Tidak masuk ke ranah politik praktis sehari-hari. Karena semua sudah diserahkan kepada kami yang ada di depan ini. Saya bersama dengan jajaran DPP dan kader-kader utama, ada Pak Teguh Rifki Harsha, ada Pak Muhammad Iftithah Sulaiman, selain tentunya Sekjen, Bendum, Kafrak, dan yang lain-lain. Dan sekaligus tugas-tugas sebagai Ketua MTP pun sebenarnya secara praktis sudah dijalankan oleh Ketua Umum, yang juga secara ex officio sebagai Wakil Ketua MTP. Namun demikian, khusus terkait dengan situasi terakhir ini, situasi nasional, beliau benar-benar menaruh perhatian khusus dan mengikutinya juga dengan cermat. Sehingga malam hari ini, sekembalinya saya ke tanah air, kami juga sudah mengumpulkan para kader utama, para petinggi Partai Demokrat untuk membahas langkah-langkah terbaik ke depan. Yang pertama tentu, Ketua Fraksi dalam kapasitasnya sebagai pemimpin para
anggota DPR RI kami yang ada di Senayan juga sudah menyampaikan sikap secara tegas bahwa terkait dengan kritik termasuk desakan berbagai kalangan masyarakat agar ditunda atau dihentikan tunjangan yang dianggap kurang tepat dihadapkan dengan situasi saat ini, apalagi ada sejumlah anggota dewan yang mungkin mengungkapkannya secara kurang simpatik. Kami dengan tegas mengatakan menolak. Jadi artinya kami tidak ingin itu menjadi isu yang berlarut-larut. Kita tolak karena sekali lagi suasana dan situasinya belum tepat. Itu paling tidak langkah awal yang beberapa hari yang lalu sudah disampaikan oleh Ketua Fraksi, namun malam hari ini saya tegaskan kembali. Namun yang lain-lain tentu membutuhkan solusi yang perlu dipikirkan secara komprehensif, karena urgensi dari situasi yang terjadi hari ini itu adalah kombinasi dari politik, hukum, keamanan, ekonomi, dan sosial. Dan banyak aspirasi masyarakat yang harus kami pahami dan kemudian carikan solusinya bersama. Kami juga tentu membangun hubungan dan komunikasi dengan partai-partai lainnya. Dan semangatnya tentu sekali lagi mencari solusi bersama. DPR juga terus mendorong dan menyusun undang-undang yang sesuai kebutuhan masyarakat. Dan dalam hal ini tuntutan dari mahasiswa, beberapa elemen masyarakat terkait dengan RUU perampasan aset itu juga sesungguhnya sudah masuk dalam prolegnas DPR RI. Untuk saudara-saudara ketahui bahwa dalam membentuk undang-undang, parlemen juga memerlukan pemerintah yang dalam hal ini menjadi bagian untuk menyusun tidak hanya daftar isian, tapi juga menyelesaikan undang-undang tersebut. Tentu jika RUU perampasan aset hari ini dinilai sangat diperlukan dalam waktu yang cepat, kami di parlemen siap untuk membahasnya. Tapi selebihnya tentunya kami juga mendukung dan menunggu apakah undang-undang tersebut juga merupakan bagian yang perlu dituntaskan oleh pemerintah dan DPR. Fraksi Partai Demokrat hari ini hanya berjumlah 44 orang dan kami tergabung dengan fraksi-fraksi yang lain di DPR RI. Tentunya pertanyaan yang serupa pun harus juga ditanyakan kepada fraksi-fraksi yang ada di DPR RI terkait dengan komitmen dan juga keinginan untuk menuntaskan undang-undang perampasan aset atau dalam hal ini RUU perampasan aset. Kami percaya bahwa hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, termasuk dengan kondisi yang hari ini terjadi di seluruh tanah air terkait dengan keamanan, ketertiban nasional, dan juga perilaku-perilaku yang mungkin harus diinvestigasi, harus dilakukan pengusutan secara tuntas. Hal yang dilakukan masyarakat ataupun oknum ataupun siapapun terhadap objek-objek vital, objek-objek umum, termasuk objek-objek pribadi, yang mana itu juga merupakan bagian yang harus dilindungi dan mengikuti peraturan perundang-undangan. Pola-pola perampasan aset secara langsung yang ditunjukkan hari ini akibat kemarahan, akibat rasa kekecewaan yang mungkin dirasakan oleh masyarakat terkait dengan isu dan
keinginan atau harapan tertentu tentu tidak semerta-merta harus dilakukan dengan cara-cara seperti itu. Tadi sampaikan Mas Ketum, Partai Demokrat, fraksi Partai Demokrat tentu ingin selalu menjadi bagian dari aspirasi masyarakat. Kami juga ingin terus mendengar harapan dan keinginan masyarakat. Kami juga ingin terus memperjuangkan program-program tidak hanya di bidang ekonomi, bidang sosial, dan kesejahteraan. Hampir setiap tahun selama 5-10 tahun terakhir, Partai Demokrat selalu juga memperjuangkannya, baik dalam rapat-rapat resmi dan juga pandangan-pandangan yang disampaikan oleh fraksi Partai Demokrat. Oleh karena itu, sekali lagi kami menunggu dan menyambut jika memang RUU perampasan aset hari ini adalah hal yang paling urgent, selain tentunya kita melakukan konsolidasi secara nasional, melakukan ketertiban umum, dan menindak tegas dari para pelaku-pelaku yang kemudian melakukan perusakan-perusakan dan kerusuhan-kerusuhan. Kami juga mendengar bahwa selain tentunya korban yang tadi disampaikan oleh Pak Ketum terkait almarhum Bung Afan, ada juga masyarakat lain yang menjadi korban di daerah-daerah tertentu. Kami juga mendapat masukan dan laporan, ternyata aparatur kita, kepolisian yang juga menjaga secara profesional, juga mendapatkan ancaman, teror, dan penganiayaan. Dan bahkan tidak sedikit juga yang terluka. Oleh karena itu, saya setuju dan mendukung apa yang disampaikan Presiden bahwa Polri, TNI, dan para petugas selain tentunya melindungi masyarakat dan juga menjaga ketertiban, tapi juga tentunya menindak jika ada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Sekali lagi kami menunggu jika Partai Demokrat menganggap RUU perampasan aset bersama partai lain dan fraksi yang lain, kami siap membahasnya. Terima kasih teman-teman semua. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan warahmatullahi dari Mas Ahaye dan juga Wapres Gibran terkait pembubaran DPR. Ya memang teman-teman, ini DPR sudah di ujung tanduk. Berbagai desakan-desakan untuk membubarkan DPR dari mulai rakyat, para pengamat juga makin menguat, bahkan menyebut DPR sudah tidak sejalan. Ini Wapres Gibran menyebut DPR sudah tidak sejalan dengan visi dan misi Presiden. Tentu hal ini menjadi catatan penting, di mana kemarin ketika Pak Prabowo melakukan konferensi pers juga tidak bersama dengan Mas Gibran. Hal ini menunjukkan ada perbedaan pendapat terkait pembubaran DPR. Kalau misalnya Mas Gibran dan juga Mas Ahaye menyebut ini DPR kebanyakan tidak sejalan dengan visi misi pemerintah yang memang kalau kita lihat usulan-usulan DPR kadang ngawur-ngawur juga. Ada yang ingin gerbong khusus kafe, juga bisa merokok di sana, minum-minum. Ya, ini kan agak lain gitu. Sedangkan RUU perampasan aset yang diminta oleh rakyat untuk disahkan tidak kunjung selesai. Kan ini menjadi sebuah pertanyaan, menjadi sebuah anomali. Kenapa DPR kalau misalnya urusan yang mungkin menguntungkan mereka itu cepat banget selesainya, tapi urusan terkait rakyat ini berapa puluh tahun satu undang-undang harus bisa disahkan. Bahkan sampai sekarang RUU perampasan aset juga belum disahkan. Gimana ini menurut teman-teman? Punya pendapat lain ya terkait pembubaran DPR? Tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.